Baik, selamat sore kepada Ibu Agnes dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizandi dengan NIM 231135469. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari memperbaiki modul ajar matematika kelas 5 materi kelipatan faktor SDN Sarikarya. Sebelum itu, saya mencari terlebih dahulu profil peserta didik kelas 5 SDN Sarikarya dengan cara menyebarkan angket. Diketahui dari hasil menyebar angket tersebut, terdapat 11 laki-laki peserta didik, kemudian 15 perempuan peserta didik, jadi total keseluruhannya yaitu 26 peserta didik. Nah, adapun dalam angket tersebut, saya memberikan pertanyaan berupa cara belajar yang mereka sukai. Saya juga mempersilahkan mereka untuk memilih lebih dari satu mengenai belajar yang mereka sukai. Adapun hasilnya diketahui bahwa peserta didik suka mendengarkan audio sebanyak 4, kemudian peserta didik suka menonton video sebanyak 20, kemudian peserta didik suka melakukan aktivitas sebanyak 12. Nah, kemudian dari hasil profil peserta didik tersebut juga diketahui bahwa sebanyak 22 peserta didik berasal dari daerah Jawa, kemudian 4-nya berasal dari luar Jawa. Baiklah, adapun berbekal dari profil peserta didik tersebut, saya mencoba memperbaiki modul ajar yang ideal menurut saya. Nah, adapun menurut saya, yang pertama, capaian pembelajaran belum difokuskan terhadap tujuan pembelajaran. Adapun, lihat dalam sebelum diperbaiki bahwa capaian pembelajarannya itu mencakup banyak sekali, belum dikerucutkan menjadi seperti yang sudah saya revisi. Yaitu elemen bilangan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan prinsip ABCD, yaitu audience, behavior, condition, degree, serta tidak menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan HOTS. Adapun sebelum diperbaiki, yaitu dapat lihat dalam gambar ini. Kemudian untuk sesudah diperbaiki, ini. Yang pertama ialah melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan berkebinekaan global dan gotong royong dengan baik. Ini merupakan dari afektif. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis KPK dan FPB dari dua bilangan dengan tepat. Ini kognitif. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan bermain dadu dan dakon, peserta didik dapat memecahkan permasalahan KPK dan FPB dari dua bilangan dengan tepat. Yang ini juga kognitif. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan penugasan dan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil LKPD mengenai KPK dan FPB dengan percaya diri. Nah, yang ketiga yaitu, meskipun pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik melalui permainan tepuk tangan, namun dalam kegiatan modul ajar tersebut belum menunjukkan berpusat pada peserta didik. Karena dalam langkah ini, guru mengambil referensi dari buku guru tanpa dimodifikasi dengan menyesuaikan bahasa kegiatan modul ajar. Maksudnya di sini yaitu guru dalam membuat RPP-nya hanya mengambil dari buku guru saja, disalin tanpa diubah menggunakan bahasa yang biasanya digunakan untuk membuat modul ajar. Seperti yang sudah saya revisi, dapat dilihat bahwa kegiatannya itu harus berfokus pada peserta didik, yang dimulai dari kata peserta didik. Seperti contohnya, peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok belajar yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik. Nah, kemudian untuk sebelumnya, pembelajarannya itu belum berpusat, langkah-langkahnya belum berpusat pada peserta didik. Adapun langkah-langkahnya yaitu mencari tahu pada angka berapa orang yang bertepuk tangan itu, kemudian ketika angka tepukannya 3, angka yang bertepuk tersebut ada di angka berapa. Nah, ini masih menggunakan bahasa buku, belum diubah dengan menggunakan bahasa yang harus digunakan untuk membuat modul ajar. Kemudian yang keempat, belum terdapat asesmen secara keseluruhan atau lengkap. Di modul yang dibuat oleh guru, asesmennya meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan. Belum ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Adapun setelah saya perbaiki, yaitu terdapat diagnostik yang berupa pertanyaan pengantik dan diagnostik non-kognitif, yaitu berupa penyebaran angket. Kemudian yang kedua, formatif,
yaitu penilaian sikap melalui observasi, penilaian pengetahuan melalui penugasan LKPD, penilaian keterampilan melalui unjuk kerja, dan sumatif yaitu tes tertulis esai sebanyak 5 soal. Lalu yang kelima, kegiatan pembelajaran sudah terdapat pembelajaran yang sesuai level namun tidak dijelaskan secara terperinci. Nah, adapun dalam modul guru dapat dilihat pembelajaran yang sesuai level yaitu mencakup sesuaikan kecepatan berhitung sesuai dengan keadaan anak sebenarnya. Nah, namun ini belum dijelaskan secara terperinci. Adapun hasil perbaikan yang saya gunakan, yang saya berikan yaitu peserta didik diberikan dadu angka yang sudah disediakan oleh guru berdasarkan dengan kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dengan kelompok rendah menggunakan angka kecil yaitu 2, 3, 4, kemudian kelompok sedang menggunakan angka yang sedikit lebih tinggi dari rendah yaitu 4, 6, 8, kemudian angka kelompok untuk tinggi menggunakan angka yang lebih tinggi dari angka sedang yaitu 12, 24, dan 18. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu yang keenam, belum menggunakan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum dilakukan revisi, modul ajarnya yaitu model pembelajarannya tatap muka, untuk metode itu ceramah, diskusi, dan drill, kemudian permainan dan presentasi. Adapun sesudah direvisi yaitu pendekatannya menggunakan scientific yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian ada 4C yang terdiri dari critical thinking, collaboration, communication, creativity, dan impact. Kemudian yang kedua menggunakan model problem based learning atau disingkat dengan PBL. Untuk metodenya menggunakan permainan, penugasan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, adapun untuk membuat modul ajar tersebut menjadi lebih ideal, saya pun menambahkan beberapa komponen, di antaranya yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menyiapkan media pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Yang pertama ialah menggunakan video pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar audio, visual, dan audiovisual. Kemudian, menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan dadu dan dakon bagi peserta didik memiliki gaya kinestetik. Jadi pada menggunakan media ini, peserta didik akan bermain dakon untuk memahami materi dan juga menggunakan dadu. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran tanggap budaya, yaitu dengan cara menggunakan media pembelajaran konkret seperti dadu, dakon, dan biji-bijian yang sering dijumpai dan dimainkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang saya buat di modul ajar, yaitu peserta didik diberikan LKPD secara berkelompok untuk mendiskusikan terkait soal permasalahan yang telah diterima dengan menggunakan permainan dadu dan permainan dakon. Kemudian mencakup mengkomunikasikan, scientific, collaboration 4C, creativity 4C, communication 4C, berdiferensiasi konten, gaya belajar kinestetik bagi yang memainkan, gaya belajar visual bagi yang mengamati. Nah, adapun juga saya menambahkan LKPD, dapat dilihat ada 4 halaman. Kemudian yang kedua, bahan ajar, ada 5 halaman. Lalu saya juga menambahkan pertanyaan pemantik dalam asesmen diagnostik, yaitu anak-anak coba lihat kartu yang Bapak pegang ini terdapat angka berapa. Kemudian di kartu lainnya ada angka apa saja. Kira-kira dengan ketiga angka tersebut mana yang cocok dengan angka kelipatan 5. Nah, yang kedua ialah diagnostik non-kognitif, yaitu menyebarkan angket untuk mengetahui nama siswa, kemudian pelajaran yang paling mereka sukai, pelajaran yang paling tidak mereka sukai, asal daerahnya, cita-cita, dan cara belajar yang mereka sukai. Lalu juga jika melakukan kesalahan, mereka ingin ditegur dengan cara yang bagaimana. Lanjut, yang kedua ialah penilaian asesmen formatif yang meliputi penilaian sikap. Adapun ini ialah rubrik penilaian sikapnya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ialah berkebinekaan global.
Yang ketiga ialah gotong royong. Dan ini ialah lembar penilaian sikapnya. Nah, selanjutnya ialah penilaian pengetahuan. Ini merupakan rubrik penilaian pengetahuan dari mengerjakan hasil kegiatan 1 dan 2 pada LKPD. Kemudian penilaian keterampilan. Aktivitasnya yaitu mempresentasikan LKPD di depan kelas secara berkelompok. Jenis penilaiannya ialah unjuk kerja, dan ini merupakan lembar LKPD. Kemudian yang ketiga ialah asesmen sumatif, meliputi kisi-kisi asesmen sumatif yang memuat capaian pembelajaran, indikator soal, jenis penilaian, teknik penilaian, instrumen, level kognitif, dan bentuk soal esai. Kemudian di soal sumatif juga terdapat 5 soal. Lalu terdapat kunci jawaban mengenai soal tersebut. Nomor 1, nomor 2, 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini ialah pedoman penskoran dari asesmen sumatif. Bila peserta didik menjawab dengan benar, maka akan dikasih nilai 2. Kemudian menjawab, tapi ada yang salah, akan diberi nilai 1. Kemudian tidak menjawab sama sekali, maka akan diberi nilai 0. Kemudian jumlah skornya yaitu 10. Untuk mencari nilainya, yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal, kemudian dikali 100%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.